warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Safitri SPD, nomor peserta PPG yaitu 201500844214. Saya adalah guru di SMA Negeri 85 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2, jurusan Matematika di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN yang diselenggarakan secara daring dan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEC. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Selamat siang anak-anak semua, anak-anak hebat. Apa kabarnya Siang, Bu. hari ini? Siang, Bu. Baik, Bu. baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, bertemu kembali di pembelajaran matematika. Ibu senang sekali bertemu dengan kalian, walaupun masih dalam kondisi pembelajaran secara daring ya. Semangat ya untuk hari ini. Semangat, Bu. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya Ibu akan cek anak-anakku. Apa Nadine ada? Hadir, Bu. Oke. Farhan, Helena ada? Farhan hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Sania, Hadir, Bu. Justina, Hadir, ada? Bu. Rana? Hadir, Bu. Oke, Najib, Hadir, Bu. Bimo, Hadir, Bu. terakhir Najwa. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya nak ya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Retna. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Nanda Farhan. Tujuannya kita berdoa adalah agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam menuntut ilmu atau belajar. Selain itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, saya akan mulai. Saya share screen dulu ya. Sudah, Bu. Sudah, Siap. Bu. Kita mulai. Ibu apresiasi pada anak-anakku yang hebat. Hari ini kalian datang tepat waktu untuk hadir pembelajaran Bu Retna, pelajaran matematika wajib di kelas 11 ya. Alhamdulillah kita masih belajar mengenai program linier. Baik anak-anakku, hari ini kita masih tetap belajar di rumah ya. Semangat untuk raih prestasi ya nak ya. Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengisi link absensi yang Ibu share dalam GCR ya. Di situ kalian isikan absensi kalian. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk kita selalu menerapkan 5M ya. Karena apa? Virus corona yang masih ada gitu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu ya lagu nasional kita, karena kemarin kita sudah memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita sama-sama mendengarkan lagu nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Silakan, yuk. Berkibar bendera negeri, berkibar engkau di dadaku, tunjukkanlah
kepada dunia, semangat yang panas membara. Jiwa raga ini selaraskan keampunan. Satu ini jemariku ini menuliskan karismamu. Bunga masa yang mengembang cinta hidup dalam kesatuan. Sudah kita dengarkan ya lagu Berkibarlah Benderaku untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian ya. Oke, adapun pembelajaran kita hari ini, kompetensi intinya masih sama dengan minggu lalu. KI 1 adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, 3, dan kemudian kompetensi dasar kita hari ini ya nak. Apa sih kompetensi dasarnya? Kita masih belajar program linier, yaitu di KD 3.2, bagaimana menjelaskan program linier, dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. Dan juga kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.2, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menafsirkan nilai optimum dari masalah program linier, dan yang kedua yaitu siswa dapat merumuskan persoalan program linier dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, hari ini kan kita sudah belajar program linier 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, masih ingat nggak? Kita menentukan sistem persamaan linier dua variabel dan daerah penyelesaiannya. Ini pembahasan kita kemarin. Yang selanjutnya kita dapat merancang model matematika. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara menentukan nilai optimum, gitu ya. Nah, dari 2 pertemuan sebelumnya berarti biasa Ibu akan mengadakan pretest. Untuk apa sih? Untuk mengingat kembali pelajaran atau materi sebelumnya. Sebelum pretest, kita ice breaking dulu ya, brain gym, supaya pretestnya menjawabnya dengan fokus ya. Baik, yuk. Tangannya ingat ya, tangan kiri oke, tangan kanan gepal ya. Kita mulai bisa? Nah, udah siap semua tuh anak-anakku, bener. Mana tuh yang lainnya? Oke, Rara, yuk. Justina, tangannya jangan kaku-kaku. Nah, udah semua siap ya, nak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai speaking. Mana tekan tangannya? Nah, iya. Lebih cepat. Nah, Ellen tuh. Biar Ellen tuh. Oke, sekarang kita mengingat lagi materi sistem persamaan linier dua variabel dan juga bagaimana kita merancang model matematika. Untuk itu kita bermain atau main game Kahoot. Baik anak-anakku, kita akan bermain Kahoot untuk pretest hari ini. 15 siswa sudah hadir semua di Kahoot. Akan Ibu mulai materinya ya, Pak. Pretest Kahoot program linier. Silakan, Ibu mulai start. Pertanyaan quiz program linier nomor 1. Silakan. Next lanjut ya. Soal kedua, rumus sistem persamaan linier dari masalah berikut adalah, masih salah, kita masih ini nggak masalah. 13 siswa yang menjawab benar. Silakan kita lanjut ya nak ya. Siap? Siap, Bu. Oke, yuk. Masih Najwa, selamat Najwa. Siapakah memimpin soal terakhir nomor 3? True or false? Skor terakhir kita, siapakah yang memimpin? Selamat Ellen. Ellen untuk memimpin pertama, nomor 2-nya Helena, juara 3-nya adalah Alvaro Kibria. Ya, anak-anakku, 3 orang ini Ibu akan berikan hadiah nanti ya, yaitu nilai tambahan ya. Baik, ada inspirasi atau motivasi kita. Apa saja manfaat kita mempelajari program linier? Ada yang mau berbicara? Siapa? Saya Bu Alvaro. Alvaro, silakan Alvaro.
Kalau menurut saya manfaat dengan mempelajari program linear ini, kita bisa menentukan laba maksimum dari penjualan, Bu. Terima kasih Alvaro. Betul ya, betul Nak. Terima kasih banyak. Yang lain, kita tadi dapat menentukan laba maksimum dari suatu penjualan. Saya Bu Najwa, Bu. Baik Najwa, silakan Najwa. Apa Najwa? Manfaat kita Dalam bidang industri, kita bisa menekan biaya produksi sekecil mungkin. dalam bidang industri ya, dari bidang industri kita dapat menekan biaya produksi sekecil mungkin. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul nggak nih pendapat dari dua orang teman kalian? Betul, Bu. Betul, Bu. Sepakat ya, kita sepakat. Berarti semua berbagai bidang semua bisa kita terapkan pelajaran program linear ini. Sekarang kita simak video pembelajaran kita hari ini. Yuk, kita simak video pembelajarannya sama-sama. Nah, sebelum kita jauh memasuki materi program linear, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih manfaat belajar program linear. Nah, belajar program linear itu sangat banyak sekali manfaatnya. Program linear dapat digunakan dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi maupun industri. Program linear mengajarkan kita dengan modal terbatas agar mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan pembiayaan yang seminimal mungkin. Nah, siapa sih yang tidak mau dengan mendapatkan keuntungan maksimum dan pengeluaran yang seminimal mungkin? Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada contohnya. Misal ada seorang pengusaha kue, dia akan membuat kue muffin. Pada hari itu, dia akan membuat dua jenis kue. Kue yang pertama membutuhkan modal sebesar 2.000 per kue dan untung sebesar 1.500 per kue. Untuk jenis kue yang kedua, membutuhkan modal sebesar 1.500 per kue dan untung sebesar 500 per kue. Nah, pengusaha itu mempunyai modal sebesar 500.000 per hari dengan yang mampu membuat kue muffin sebanyak 400 kue per hari. Lalu, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pengusaha tersebut? Nah, ini akan kita bahas pada materi program. Nah, itu ya salah satu ilustrasi kita dalam pembelajaran program linear. Ya, program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, ada dua komponen dalam model matematika di dalam program linear. Ada yang tahu komponennya apa aja? Siapa yang mau berbicara? Bu Sania. Sania, silakan Sania. Fungsi kendala sama fungsi objektif. Fungsi kendala dan fungsi objektif. Bagaimana teman-teman yang lain? Betul tidak? Betul, Bu. Oke, masih Saya setuju dengan berarti ya. ya, Bu. Optimum fungsi objektif ada dua cara. Ya, Nak, ada dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan garis lidik, ya, menggunakan garis lidik. Dan cara yang kedua adalah membandingkan nilai fungsi pada titik sudut, ya. Nah, jadi nilai optimumnya dapat kita selidiki dan kita tentukan dengan metode grafik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya dengan gambar dulu daerah penyelesaiannya, ya, dari syarat pada sistem koordinat kartesius. Syarat ini adalah fungsi kendala, ya, berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah tentukan titik sudut dari himpunan penyelesaiannya, ya. Dan terakhir kita selidiki nilai optimum tersebut. Nilai maksimum dari fx, y yaitu 3x plus 4y pada daerah yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Ibu mau nanya nih, mana fungsi kendala, mana fungsi objektif? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Tristan, Bu, saya mau coba jawab, Bu. Tristan, silakan Tristan. Untuk fungsi objektifnya 3x tambah 4y, bukan? Betul. Teman-teman yang lain sepakat gak sama jawaban Tristan? Sepakat, Bu. Berarti Dengan fungsi Tristan, Bu. kendalanya apa? Mana Tristan? Fungsi kendalanya 2x tambah y kurang dari sama dengan 50, terus 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 120, kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Baik, terima kasih Tristan yang sudah berbagi bersama-sama. Benar ya anak-anakku ya semua ya? Ini Ibu, pertanyaan Ibu dijawab dengan benar oleh Tristan. Baik anak-anak semua, anak-anak yang hebat ya. Betul ya, fx, y ini fungsi objektif dan yang lainnya adalah fungsi kendala. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi ini, maka langkah pertama adalah gambar himpunan penyelesaian dari syarat tersebut.
Gambarnya tentunya kemarin sudah kita bahas ya, pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, pertidaksamaan ini kita ubah menjadi sebuah persamaan. 2x plus y sama dengan 50, kita gambarkan garisnya, maka terdapat titik potong sumbu x dan sumbu y, dan ini garisnya, kemudian daerah penyelesaiannya yang mana ke kiri gitu ya, atau ke bawah. Nah, pertidaksamaan kedua juga sama, kita ubah menjadi persamaan, 4x plus 3y sama dengan 120, dan garisnya kita tarik titik dari kedua buah titik potong, maka garis merah adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, selanjutnya, maka kita dapatkan daerah himpunan penyelesaian yang diarsir warna kuning. Dari gambar ini terdapat berapa titik pojoknya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Muhammad Najib. Muhammad Najib, silakan Muhammad Najib. Ada 3 ya Bu? Ada 3. Ini berarti titik pojoknya apa aja, Najib? Ada 25,0. Baik, terus 0,40. selanjutnya Yang itu 0,0 sama yang titik potongnya itu 15,20 bukan Bu? titik pojoknya 0,0 yang pertama, titik betul ya Najib ya, 25,0. Yang C ini 0,40 harusnya, dan titik B adalah yaitu perpotongan dari dua buah garis tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai objektif dari fungsi dari tiap sudut dari tiap titik sudut gitu. Dari titik O, titik A, B, dan C. Nah, kita analisis, kita tentukan dan selidiki mana yang terbesar, karena ya pertanyaan kita adalah nilai maksimum. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, kita bekerja secara berkelompok. Kelompok pertama ini Nadine, Helena, Farhan, Riki. Kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing sudah tahu kan kelompoknya? Sudah, Bu. Oke ya, Ibu. Nanti setelah kamu sudah bekerja dalam kelompok, apa sih yang kamu akan kerjakan dalam kelompok gitu ya? Di sini kamu akan berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian, yaitu membahas LKPD yang sudah saya share di dalam YCR tadi pagi ya. Kamu sudah download dan kamu sudah kerjakan. Coba kamu diskusikan kembali ke kelompok kalian ya. Di sini LKPD-nya apa aja sih? Ini kan ya? Benar nggak ini LKPD yang kamu download? Benar, Bu. Oke. Nah ya, dari sini kamu ada permasalahan. Nah, permasalahan pertama yang ini ya. Saat wabah COVID, Ibu Lucy menjual 2 jenis masker, yaitu masker biasa dan masker hijab. Masker biasa dibeli seharga Rp2.000 per buah dan dijual dengan laba Rp500 per buah. Sementara masker hijab dibeli seharga Rp4.000 dan dijual dengan laba Rp600 per buah. Jika Ibu Lucy mempunyai modal Rp1.600.000, maka dan kiosnya hanya dapat menampung paling banyak 500 buah. Nah, di sini bantulah Ibu Lucy dalam merencanakan penjualan masker agar beliau memperoleh keuntungan yang maksimum. Ini masalah yang ada di LKPD ya, salah satunya. Masalah kedua ini ya, untuk menyembuhkan penyakit COVID, seorang pasien harus minum 2 jenis tablet, seperti itu ya. Ini kamu bahas juga di LKPD. Nah, permasalahan yang ketiga, menentukan nilai minimum sebuah fungsi objektif yang memenuhi pertidaksamaan. Sampai sini, kita langsung berikan ke breakout room masing-masing. Silakan, Nak. Oke, kita ke breakout room kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kita langsung berdiskusi ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Iya, Bu. Baik, ini kelompok berapa? Baik, Kita kelompok 1, Bu. 1, Bu. Iya. Oke, jadi share screen soalnya ya. Nah, ini soalnya. Oke. Gimana dari Nadine? Ini kita misalkan masker biasa X ya, terus masker hijab yang dijual tuh Y. Iya. Oke. Tapi udah ketemu jawabannya, Din. Dari Rifki ada tanggapan sih?
dari soalnya. Lagi dibaca dulu sih. Kalian dikerjain. Ini gue ketemu nih, model masker biasa 2000, model masker hijab 4000 dan persediaannya 1.600.000. Oke, 1 juta. Oh iya, 1 juta 400. Kita nyari model matematika ya, gambar kayak mas saya kan itu maksimum. Dan Nanti hasilnya kita jadiin Word aja ya, biar bisa Iya, di boleh. share. oke. Baik ya, kelompok 1 ada masalah atau ada kesulitan dalam berdiskusi LKPD ini, Nak? Belum ada, Bu. Sejauh ini. Oke, Ibu, Jangan. oke, lanjutkan diskusinya ya, Nak. Ibu ke kelompok 2. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, Bu, terima kasih ya Bu. oke. Ini kelompok berapa, Nak? Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2, Bu. Iya, Bu, kelompok 2. Apakah ada kesulitan dalam membahas LKPD 2? LKPD ini? Ini lagi nyamain jawaban sih, Bu. Oh gitu. Ya silakan Iya, Bu. berdiskusi, Nak. Ya. Iya, jadi tadi saya lagi nanya Sania sama atau enggak jawabannya model matematikanya. Gimana San, sama enggak? Sama kotan Yus, itu fungsi objektifnya yang sama nggak sih? 5000x plus 8000y? Sama. Fungsi objektifnya Saya. sama. Iya sama kok, gue juga segitu. Oke. Gak dapat hasilnya? Nilai minimum dan ininya? Sudah, Bu, ini benar nggak ya, Bu, kira-kira? Ya, kalian diskusikan. Teman-teman yang lain gimana? Dapat ya? Gimana yang lain? Oh, Faro? Alvaro gimana itu yang Saya nemunya juga segitu sih, Bu. Dari nilai minimum dan maksimum. Oke, baik. Oke, Nak, lanjutkan diskusi kalian ya. Ibu akan leave room dan Ibu ke kelompok lain ya. Semangat belajarnya ya, Nak. Ketiga, kalau Ibu berdiskusikah kalian? iya udah ini Bu. Bagaimana diskusi kamu? Silakan diskusi. Baik, anak-anak semua sudah hadir semua? Alhamdulillah, sudah selesai berdiskusi kalian, Nak? Sudah, Bu. Udah Bu. Alhamdulillah, ayo. Setelah kalian diskusi dalam kelompok masing-masing, berarti selanjutnya adalah kegiatan kita mempresentasikan. Yuk, siapa yang mempresentasi LKPD kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Saya izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan, Nak. Silakan, Adin. Ya, saya Nadine dari perwakilan kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami tadi. Nah, di sini kan tadi ada soal dari LKPD, kita diminta untuk membuat model matematika, menggambar himpunan penyelesaian, dan mencari keuntungan maksimum. Bisa di-scroll. Nah, di sini kita setuju untuk memisalkan banyak masker biasa yang dijual itu X, dan banyak masker hijab yang dijual itu Y. Di sini kita juga membuat tabel untuk memudahkan kita dalam menentukan model matematikanya. Dengan modal masker biasa itu 2000, masker hijab 4000 dan persediaannya 7.600, dan daya tampung masker biasa 1, masker hijab 1 dan persediaannya 500. Dan pada laba, masker biasa itu 500 dan masker hijab 600. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menentukan model matematikanya nih. Pada tabel modal, yaitu 2000X plus 4000Y kurang dari sama dengan 7.600. Nah, kenapa sih kita tulisnya simbol kurang dari sama dengan? Karena persediaannya hanya sampai 7.600, nggak boleh lebih dari 7.600. Nah, sama juga dengan tabel daya tampung, X plus Y kurang dari sama dengan 500. Karena persediaannya hanya sampai 500. Nah, tadi kan kita memisalkan banyak masker biasa dan banyak masker hijab itu X dan Y. Kalau banyak dan jumlah satu benda kan nggak boleh hasilnya negatif dong. Jadi X dan Y kita harus lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektif tujuan adalah Fx, Y, yaitu 500X plus 600Y diambil dari tabel laba.
Nah, dari Lanjut. untuk persamaan di atas kita dapat mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu X plus 2Y sama dengan 800. Nah, ini diambil dari mana? Itu diambil dari 2000X plus 4000Y kurang dari sama dengan 1.600. Kita sederhanakan dibagi 2000 ya masing-masing. Lalu persamaan kedua, X plus Y sama dengan 500. Nah, Lanjut. kalau mencari titik potong, kita harus ubah dulu persamaannya menjadi X plus 2Y sama dengan 800. Dengan X sama dengan 800 dan Y sama dengan 400. Lalu persamaan yang kedua, kita juga ubah menjadi X plus Y sama dengan 500. Dengan X sama dengan 500 dan Y sama dengan 500. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, boleh di-scroll. Kita dapat menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kita kebetulan memakai aplikasi GeoGebra untuk memudahkan kita untuk menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini kita bisa lihat di grafik koordinat kartesiusnya. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helena. Oh, lanjut Helena. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi ini. Dari grafik tersebut kita dapat menemukan terdapat 3 titik pojok. Ya. Yaitu A 0,400. B-nya ini nanti kita akan cari titik B-nya. Selanjutnya titik C ini 500,0. Kita mencari titik B-nya itu caranya X plus 2Y sama dengan 800 dieliminasi. X plus Y sama dengan 500. Dari sini kita mendapat Y sama dengan 300. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y sama dengan 300 ke salah satu persamaan. Maka akan didapatkan X sama dengan 200. Jadi titik potong B itu kita dapatkan 200,300. Selanjutnya kita uji ke masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Titik pojok kita menggunakan fxy sama dengan 500x plus 600y. A 0,400. Nah, di sini kita tinggal masukin aja x-nya itu kan yang ini 0, jadi kita masukin 0 plus 600 dikali y-nya ini di sini 400. Maka ditemukan hasilnya 240.000 untuk A. B 200,300. Kita masukkan X-nya ini 200, Y-nya itu 300, maka hasilnya 280.000. Dan untuk C 500,0, X-nya itu 500, Y-nya itu 0, maka didapatkan hasilnya 250.000. Dari tafsiran nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linear, jadi agar penjualan maksimum, banyak masker yang harus dijual adalah 200 masker biasa dan 300 masker hijab dengan penjualan maksimum sebesar 280.000. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa Nadine tadi? 1, Bu. Kelompok Kelompok 1, Bu. Iya. Alhamdulillah teman-teman yang lain tadi penjelasan dari kelompok 1 bagaimana menurut kalian? Share screen ya. Masalahnya ini tentang penjualan masker. Untuk teman-teman yang lain kita kita diskusikan permasalahan yang nomor 1 itu tadi sama nggak dengan Nadine ini? Permasalahannya, model matematikanya adalah 2.000x plus 4.000y kurang dari 1.600, x plus y kurang dari 500, dan x besar dari 0, y besar dari 0. Betul ya? Penjelasan Nadine betul ya, Nak ya? Teman-teman yang lain, kelompok 2 dan 3, jawabannya sama tidak? Sama, Bu. Oke, kalau sama kita lanjutkan saja ya, Nak ya. Jadi, penjualan maksimum agar penjualan maksimum, maka banyak masker yang harus dijual adalah 200 masker biasa dan 300 masker hijab. Betul ya semua teman-teman ya? Dengan laba penjualan maksimum sebesar Rp280.000. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut. Persoalan nomor 2. Ini saya bahas soal 1 itu sebagai X dan tabel 2-nya Y gitu kan ya. Kemudian kita buatkan tabelnya, di mana tabel 1 itu mengandung vitamin A dan vitamin B masing-masing 5 dan 3 unit. Sementara tabel 2 masing-masing mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dan minimum pemakaiannya harus 25 unit gitu. Vitamin A harus 25, vitamin B-nya harus 5. Dengan harga pembelian tabel 1 4.000, tabel 2 8.000. Nah, tugas ini adalah untuk kelompok selanjutnya. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah sama dengan kita di sini?
model matematikanya adalah berapa? Bisa dibacakan, ini kalau vitamin A 5 tablet, 10 tablet untuk vitamin A untuk tablet 2, berarti model matematikanya berapa? 5X, benar nggak? Benar, Bu. 10Y, ininya berapa? Kelompok 2? 25. Betul. Selanjutnya, untuk vitamin B, 3 tablet 1, 3 unit untuk tablet 2, sementara minimum pemakannya 5, berarti ini berapa vitamin untuk model yang kedua? Boleh di 3X plus Y. Siapa? Ayo. 3X. 3X plus Y lebih besar dari sama dengan 5. Oke, Saniah ya? Betul. Iya, Bu. X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Fungsi objektif kita apa? Dari harga ya, 5.000 untuk tablet 1 dan tablet 2-nya 8.000. Berarti fungsi objektif kita apa nih, Sania? 5.000X plus 8.000Y. Benar, 5.000X plus 8.000Y. Selanjutnya ya, setelah itu berarti setelah kita menentukan model matematika, kita gambar daerah penyelesaiannya, berarti seperti ini daerah penyelesaiannya yang diarsir. Nah, dari sini bisa nggak kamu simpulkan? Tugas kelompok 2 boleh menyimpulkannya apa kalau seperti ini, Nak? Bisa, Bu. Saya Bu Sania. Boleh, Sania. Silakan, Sania. Agar pembelian tablet minimumnya banyak. Jadi banyak tablet yang harus dibeli, satu biji tablet 1 dan 2 biji tablet 2 dengan biaya minimum sebesar 21.000. Ini ya, dari setelah kita analisis titik pojoknya, ternyata kamu anak-anakku bisa ya berarti menentukan kesimpulannya ini kita analisis. Nah, betul ya anak-anak. Jadi agar pembelian tablet minimum, banyak tablet yang harus dibeli adalah 1 biji tablet 1 dan 2 biji tablet 2 dengan minimumnya biayanya sebesar 21.000. Ada pertanyaankah sampai sini, Pak kelas 11 IPA 1? Tidak ya? Sama ya tadi jawabannya? Untuk kelompok 1 dan 3? Sama, alhamdulillah. Tidak ada yang salah ya berarti ya? Tidak ada, Bu. Wah, hebat. Iya, benar hebat. Anak-anakku hebat semua. Sekarang permasalahan yang ketiga. Ibu stop share dulu ya. Siapa yang bisa men-share jawaban permasalahan 3? Kelompok siapa? Ayo, boleh? Bu, saya izin share screen, Bu. Ya, boleh, Najib, silakan. Udah kelihatan belum, Bu? Teman-teman yang lain udah tampak share screen-nya Najib? Tidak, ke atas, Najib. Soalnya, Nak? Soalnya apa? Oke, LKPD kelompok 3. Silakan. Mengamati masalah ya. Silakan mulai. Saya Rara dari kelompok 3. Jadi dari gambar di atas terdapat 4 titik potong, yaitu titik A 8,0, titik B 0,8, titik C 0,6, dan titik D 2,3. Titik potong D dapat dicari dengan metode eliminasi dan substitusi. Itu dengan cara 3X tambah 2Y sama dengan 12, X tambah 2Y sama dengan 8, lalu dikurang 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. X sama 2 itu disubstitusi, jadi X tambah 2Y sama dengan 8, 2 tambah 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 3. Kemudian koordinat titik potongnya yaitu 2,3. Fungsi objektifnya Z sama dengan X tambah 3Y. Dan titiknya 8,0 sama dengan Z sama dengan 8 tambah 3 kali 0 sama dengan 8. 0,8 yaitu Z sama dengan 0 tambah 24 sama dengan 24. 0,6 yaitu Z sama dengan 0 tambah 18 sama dengan 18. Kemudian 2,3 yaitu Z sama dengan 2 tambah 9 yaitu sama dengan 11. Baik. Tafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linear. Jadi nilai minimumnya itu sama dengan 8. Iya. Teman-teman yang lain, dari kelompok 1 dan 2, ada yang mau disanggah atau benar tidak jawabannya? Sama tidak, Pak? Jawabannya sama? Bu. Jawabannya sama, Bu. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, untuk kelompok 2 dan kelompok 1, Ibu apresiasi kepada kalian yang bekerja bersama-sama, berarti di sini
dengan mempelajari program juga, karakter yang dibentuk adalah dapat bekerja sama dengan teman-teman, kemudian kalian dapat berpikir kreatif, seperti itu ya karakter yang kita harapkan dalam. Jadi dari permasalahan 1, 2, dan 3 tadi, Ibu lihat permasalahannya sudah benar semua anak-anak ya. Hari ini yang kamu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini untuk materi 1, 2, 3 tadi? Siapa yang juga Bu dari kelompok 3? Oke, silakan Najwa. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok dapat ditentukan melalui langkah studi berikut. Langkah pertama, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Pada daerah himpunan penyelesaian tersebut, tentukan koordinat titik-titik sudutnya atau titik pojok. Langkah yang kedua, hitung nilai fungsi objektif fx, y sama dengan ax plus by untuk setiap koordinat titik sudut yang diperoleh pada langkah 1. Periksalah hasil perhitungan nilai fx, y tersebut, kemudian tetapkan yang pertama nilai fx, y yang terbesar sebagai nilai maksimum, dan yang kedua nilai fx, y yang terkecil sebagai minimum. Oke, terima kasih untuk penarikan kesimpulan dari Najwa. Akhir dari pembelajaran kita di e-book, jadi fungsi objektif akan optimum, maksimum, atau minimum pada titik-titik sudutnya itu dibuat dari menyelidiki ya, titik mana yang membuat jadi optimum. Kemudian nilai optimum fungsi objektif itu dapat diselidiki dari 2 cara, betul nggak? Yang pertama kita garis lidik, tapi kita tidak membahas itu. Cara yang kedua adalah dengan cara titik pojok. Nah, dari titik pojok adalah dengan metode grafik ini ya. Yang pertama menggambar daerah penyelesaian, kemudian menentukan titik sudut, dan yang ketiga adalah selidikilah nilai optimumnya. Seperti itu. Ada pertanyaankah sampai sini, Nak? Tidak? Berarti paham untuk materi hari ini? Paham, Bu. Oke. Nah, berarti untuk kedepannya anak-anakku bisa belajar secara mandiri ya, nanti di rumah ya Nak ya, dengan membaca bahan-bahan ajar yang Ibu share di dalam GCR. Lagi kemudian nanti kamu mengerjakan evaluasi yaitu di Google Form ya. Linknya dikirim di GCR. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan untuk hari ini? Terima kasih. Satu-satu, ayo. Jangan gerombolan. Siapa? 3 anak deh. Siapa sebutkan nama? Ya, silakan. Saya jadi paham dan mengerti tentang materi program linear. Baik. Yang lain? Cahya, Bayu, saya Bu, siapa tadi tuh? Satu-satu, Revina dulu. Materinya seru Bu, asik. Oh, materinya seru, asik. Terima kasih, Revina. Bu, pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan, Bu. Bimo Asrul, terima kasih Bimo. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau misalkan kekurangan Ibu, terdapat kekurangan Ibu itu wajar karena manusia tempatnya salah. Dan kita semua sini adalah sama-sama belajar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anandaku semua. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh semangat dalam belajar ya. Semoga cita-cita kalian tercapai dan semua yang kita kerjakan mendapat berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Silakan yang mau memimpin doa. Siapa? Tristan ya? Ya Bu, saya Bu. Silakan Nak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, alamin, anak-anakku, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapat berkah, mendapat barokah dari Allah SWT, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.